Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruangan sidang. Mohon kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Debbie Kusumaningrum, Dokter Magister Sains, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, Angkatan 2019-2020. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai, dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka tahap 2 yang terhormat, kami serahkan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati, Promovenda Debbie Kusumaningrum, Dokter MSI, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, adalah mahasiswa angkatan tahun 2019-2020, telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovenda diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor, selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir Promovenda dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu ataupun nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan daripada para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilai akhir 3,00 sampai 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Airlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah menghasilkan 2 jurnal yang publish dan 1 accepted dengan minimal Q3. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyanggah maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovenda diminta memasuki ruangan ujian. Saudara Promovenda Debbie Kusumaningrum, Dokter MSI, Spesialis Mikrobiologi Konsultan, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan kepada saudara promotor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah
saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga telah siap untuk diuji? Bismillah, sehat, Prof. Alhamdulillah. Baik, sebelum sesi tanya jawab, Saudara Promovenda, kami persilahkan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasi Anda, paling lama 15 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Berikut adalah presentasi materi disertasi kami yang berjudul Analisis Metagenomik Non-Tuberkulous Mycobacteria pada pasien terdiagnosis klinis tuberkulosis. Non-tuberculous mycobacteria adalah bakteri yang termasuk genus Mycobacteria, di mana selain Mycobacterium tuberculosis kompleks dan juga selain dari Mycobacterium leprae. Berikut gambaran bagaimana NTM bisa menyebabkan penyakit dan menyerang berbagai organ di dalam tubuh. Di antaranya bisa menyerang paru-paru dan juga organ lain di dalam tubuh manusia. Peta dunia menyatakan bahwa data NTM di berbagai negara di dunia ternyata ada terjadi peningkatan. Namun data di Indonesia masih belum terlaporkan. Berdasarkan informasi dari Pustaka, didapatkan beberapa angka kejadian yang sudah terlaporkan tentang penelitian NTM pada beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, alur penegakan diagnosis tuberkulosis menggunakan salah satu alat diagnosis pada pasien-pasien terduga TBC, yaitu dengan menggunakan alat TCM atau tes cepat molekuler atau yang dikenal dengan GenExpert. Dari hasil pemeriksaan TCM bisa didapatkan beberapa hasil, di antaranya adalah Mycobacterium tuberculosis detected dengan rifampicin resistant, ataukah rifampicin sensitif, ataukah didapatkan juga rifampicin indeterminate dan juga Mycobacterium tuberculosis yang negatif. Pada hasil-hasil pasien dengan Mycobacterium tuberculosis negatif, tentunya hal ini sangat penting untuk diketahui apakah faktor penyebabnya. Karena pada Mycobacterium tuberculosis negatif tetapi didapatkan klinis ternyata mendukung ke arah tuberkulosis dan juga radiologis mendukung kepada TB, maka pasien terdiagnosis sebagai klinis TB. Dan sangat penting sekali memastikan apakah patogen penyebabnya. Dalam tantangan diagnostik Mycobacterium spesies, kita ketahui bahwa deteksi non-tuberculous mycobacteria ini belum optimal dilakukan di laboratorium di Indonesia. Infeksi NTM-PD atau non-tuberculous mycobacteria pulmonary disease ternyata mirip dengan gambaran TB paru. Pemeriksaan GenExpert MTB-RIP tentunya tidak menyingkirkan kemungkinan adanya infeksi NTM. Pada gambaran ini kita bisa melihat bagaimana Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacteria spesies yang lain dalam pemeriksaan dengan kultur tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga alternatif menggunakan metagenomik sebagai salah satu metode diagnosis akan mempercepat dalam pemeriksaan Mycobacterium ini. Beberapa literatur menyatakan bahwa metagenomic 16 sRNA full length targeted bisa bermanfaat untuk mendeteksi NTM sampai ke level spesies. Berikut adalah gambaran data dari literatur yang dipublikasikan yang berkaitan dengan metagenomik. Rumusan masalah dalam penelitian kami adalah apakah analisis metagenomik dapat mendeteksi NTM pada pasien terdiagnosis klinis TB, dan yang kedua, apakah analisis metagenomik ini dapat menjadi potensial diagnosis pada pasien TB paru. Berikut adalah gambaran kerangka konsep penelitian kami bahwa pada pasien di mana paru-paru pasien mengandung mikrobiom paru, tentunya di sana terdapat mikroorganisme yang nantinya akan mengandung gen yang disebut salah satunya adalah 16 RNA gen. Dan ini bisa dideteksi dengan metagenomik. Pada mikrobiom paru tentunya bisa terdiri dari berbagai mikroorganisme, di antaranya adalah non-tuberculous mycobacteria dan juga Mycobacterium tuberculosis atau juga bakteri yang lain. Karakteristik dari faktor virulensi dari Mycobacterium tuberculosis dan non-tuberculous mycobacteria tentunya jika menginfeksi pada host akan menyebabkan terjadinya respon imun. Dan dari sini kita bisa melihat adanya suatu disease yang dihasilkan akibat infeksi dari patogen non-Mycobacterium tuberculosis ataupun non-tuberculous mycobacteria.
Dari sisi host kita melihat pastinya ada gejala dan juga kelainan radiologis yang bisa terdeteksi pada pasien dengan NTM-PD dan juga beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan atau memicu terjadinya NTM-PD. Derajat keparahan pada penyakit pada pasien ini pun juga diteliti pada penelitian kami. Selain itu, dalam peta konsep kami memberitahukan bahwa adanya spesimen saluran nafas tentunya terdiri dari beberapa bagian dari tubuh, di antaranya human seluler, mikrobiom paru, ataupun ekstraseluler DNA. Mikrobiom paru tentunya membutuhkan suatu kondisi dalam keseimbangan atau eusbiosis, dan jika terjadi ketidakseimbangan atau dysbiosis, tentunya ini akan berpengaruh pada kondisi dari paru-paru pasien. Pada mikrobiom paru di mana mengandung mikrobiom, maka didapatkan DNA mikroorganisme yang tentunya tadi bisa dideteksi dengan metode metagenomik. Teknik metagenomik dapat terdiri dari dua teknik, diantaranya adalah targeted 16S RNA gene atau dengan shotgun metagenomik. Berikut adalah ruang lingkup penelitian kami, bahwa penelitian kami adalah terdiri dari metode pemeriksaan laboratorium mikrobiologik berdasarkan analisis metagenom mikrobiom yang nantinya dapat mengetahui estimasi dominasi mikroba patogen TB yang dapat mendeteksi Mycobacterium tuberculosis dan juga NTM dan memprediksi adanya mixed infection. Beberapa kami publikasikan dan kami laporkan pada materi disertasi. Metode penelitian kami adalah eksplorasi laboratorium studi cross-seksional dengan menggunakan beberapa alur penelitian diagnostik mikrobiologi, diantaranya untuk menegakkan Mycobacterium dengan kultur dan kemudian mikroskopis serta gene expert dan metagenomik. Berikut adalah hasil penelitian kami bahwasanya pada 100 pasien dengan terduga TB dan didapatkan hasil gene expert negatif, ternyata didapatkan hasil satu pasien dengan NTM positif dari kulturnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa 34 pasien yang terdiagnosis klinis ternyata diterapi dengan anti-TB. Kondisi ini tentunya membutuhkan penanganan lebih lanjut dan juga pemantauan untuk memastikan apa sih penyebab bakteri yang menginfeksi pada pasien tersebut. Berikut adalah gambaran karakteristik dari pasien yang kami teliti dalam pemeriksaan metagenomik. Spesies Mycobacteria yang terdeteksi pada sampel metagenomik pada pasien kami didapatkan bahwa terdeteksi NTM 40% dengan metode metagenomik. 9 diantaranya terdeteksi dengan mix atau didapatkan MTB dan juga didapatkan NTM. Berikut adalah salah satu contoh analisis metagenomik dari salah satu pasien yang kami teliti. Seorang pasien laki-laki 40 tahun, di mana pasien datang dengan keluhan batuk darah, sesak nafas, batuk dahak kental sejak 2 minggu yang lalu dan didapatkan riwayat merokok. Diagnosis gene expert spesimen sputum ternyata didapatkan hasil negatif dan kultur sputum didapatkan pertumbuhan MTB. Didapatkan gambaran kelainan radiologis yang mengarah ke arah TB paru disertai swab ke kanan kiri. Sehingga pasien ternyata didiagnosis klinis TB dan diberi terapi anti tuberkulosis. Berikut adalah gambaran bagaimana analisis metagenomik ini bisa memperlihatkan karakteristik dari bakteri yang menyebabkan infeksi pada pasien ini. Berikut adalah gambaran bagaimana metagenomik bisa mendeteksi bakteri, komposisi bakteri yang ada di dalam paru-paru pasien tersebut, di mana didapatkan komposisi Streptococcus dan juga golongan Pseudomonas pada hasil analisis metagenomik, dan kemudian pada saat kita menganalisis apakah ada NTM ataukah Mycobacterium tuberculosis, ternyata pada pasien ini setelah dideteksi lebih lanjut dianalisis dengan pengambilan gambar corona, ternyata Mycobacterium tuberculosis tidak didapatkan dan tidak ditemukan pada pasien ini. Sehingga pasien tadi tentunya membutuhkan analisis lebih lanjut dengan pemberian terapi anti-TB. Kasus yang kedua
kedua yang kami jumpai adalah pasien perempuan 49 tahun dengan keluhan utama sesak nafas dan batuk darah, di mana batuk hilang timbul dikeluhkan lebih dari 2 minggu, ada demam 5 hari sebelum masuk rumah sakit dan penurunan berat badan sejak 2 bulan. Nafsu makan diketahui menurun dan memang ada riwayat diabetes mellitus dan juga riwayat pengobatan TB sebelumnya. Diagnosis gen aspek spesimen balnya ternyata terdeteksi rifampicin sensitif dan MTB detected. Kultur bal didapatkan pertumbuhan MTB. Dari gambaran radiologis didapatkan TB paru disertai secondary infection. Analisis metagenomik dengan tampilan gambar grafik krona menggambarkan bagaimana kelimpahan Mycobacterium tuberculosis pada area sekitar 50% dari sampel yang diteliti. Dan ini menunjukkan bahwa pasien ini memang terdeteksi dengan Mycobacterium tuberculosis. Tampilan dari bakteri yang lain pun juga terlihat adanya NTM yang dideteksi pada pasien ini. Salah satu manfaat metagenomik adalah kita bisa melihat dominasi mikroorganisme di spesimen saluran nafas pasien terduga TB. Pada beberapa genomic study pada penelitian kami didapatkan karakteristik pasien dengan gambaran hasil positif atau negatif dengan gen aspek MTB-RIF, gambaran pelimpahan mikroba di dalam saluran nafas atau sampel sputum dan juga balnya, didapatkan perbedaan di mana genus Streptococcus lebih rendah pada pasien TB dibandingkan dengan pasien yang positif TB dengan yang tidak TB. Genus Pseudomonas, Haemophilus, Veillonella, Prevotella lebih banyak pada pasien didiagnosis klinis hasil gen aspek negatif. Begitu juga kita dapatkan gambaran pada kultur NTM dan MTB yang positif dan juga mix pada Mycobacterium, MTB dan NTM. Dominasi bakteri pun juga bervariasi pada pasien-pasien yang kami teliti. Pada faktor resiko yang didapatkan adanya komorbid diabetes, kemudian riwayat TB sebelumnya, ternyata didapatkan gambaran bakteri dominasi pada saluran pernafasan juga didapatkan karakteristik yang berbeda. Tentunya hal ini kembali lagi pada teori di mana pada lung microbiome tentunya kita tahu bahwa sebenarnya mikrobia yang ada di dalam sana akan mengalami suatu fase yang disebut dengan microbial immigration dan juga microbial elimination. Di mana kita tahu pada saat fase keseimbangan dari kedua proses tersebut tentunya di dalam pasien akan didapatkan hasil normal dari komposisi mikroba di dalam sana. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian kami bahwa metode metagenomic cysteine sRNA full length targeted mendeteksi NTM sekitar 40% pada pasien terduga TB, di mana 9 pasien diantaranya terdeteksi mix, yaitu NTM dan juga MTB-nya. Beberapa spesies tadi sudah kami sampaikan dan kami temukan dalam penelitian kami. Dominasi mikroorganisme tentunya sangat bervariasi didasarkan pada beberapa pembagian seperti yang kami sampaikan dari positif dan juga negatif terdeteksi gen aspek. Faktor resiko satu pasien terdeteksi dari NTM positif didapatkan riwayat TB sebelumnya. Beberapa gambaran klinis memang didapatkan ada pasien dengan gejala batuk, sesak nafas dan juga batuk darah pada pasien dengan NTM yang terdeteksi secara kultur. Derajat keparahan didapatkan dari satu pasien dengan hasil kultur NTM positif termasuk dalam kategori severe. Kebaruan dari penelitian kami adalah bahwa kami bisa melaporkan adanya angka kejadian non-tuberkulous mycobacteria dari spesimen yang kami teliti dari 133 pasien terduga TB. Ternyata kami mendapatkan sekitar 4 pasien dengan positif NTM kulturnya. Kebaruan yang kedua adalah kami bisa mendapatkan adanya gambaran mikrobiom di saluran nafas dengan berbagai variasi mikroorganisme yang tampak di layar dari presentasi yang kami tampilkan, bahwa kelimpahan-kelimpahan tersebut tentunya bervariasi pada masing-masing individu. Yang ketiga adalah rekomendasi diagnosis mikrobiologis yang berbasis metagenomik. Dengan adanya metagenomik kami mengusulkan bahwa pada pasien-pasien yang terdiagnosis klinis, maka salah satu alternatif diagnostik penunjang atau pelengkap adalah dengan menggunakan metode metagenomik. Sehingga kita bisa memastikan apakah patogen penyebab pada pasien tersebut. Saran dari penelitian kami adalah diharapkan bisa melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan implementasi penggunaan metode full length targeted 16 sRNA diagnostik untuk penentuan kausatif patogen dan untuk tata kelola pengobatan pasien supaya lebih tepat.
Pengembangan teknik shotgun metagenomik kami usulkan karena di shotgun metagenomik atau MNGS ini dapat mendeteksi lebih lengkap dari patogen penyebabnya, tidak hanya bakteri tetapi jamur dan juga virus serta resistensi antibiotik. Pada pemeriksaan metagenomik yang kami usulkan memang diharapkan lebih dapat diterapkan pada pasien-pasien dengan komorbid adanya riwayat TB sebelumnya. Demikian penelitian kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya. Sebelum sesi tanya jawab, akan kami perkenalkan penguji tamu dari luar. Beliau adalah sudah sering menguji di sini, ya, dosen favorit untuk penguji dari berbagai macam angkatan, sehingga Surabaya adalah rumah kedua bagi beliau. Saya sebutkan yaitu Profesor Dr. Aulani Am, Dokter Hewan DS Malang dari Universitas Brawijaya Malang. Kemudian para penyangga, promotor dan promotor serta penyangga hari ini, yang pertama adalah promotor Profesor Dr. Nimade Mertaniasih, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Konsultan, itu saya. Yang kedua kopromotor adalah Profesor Dr. Sudarsono, Dokter Spesialis Paru Konsultan. Selanjutnya ada Dr. Mani Retno Wahyu Nitisari, Dr. MKes. Kemudian Dr. Puspa Wardani, Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Kemudian Dr. Puspa Wardani, Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Dr. Dwi Murtiastuti, Dokter Spesialis DVA, Konsultan FVN SDV, FAA DV. Selanjutnya Dr. Nur Rohmah, Dokter Spesialis Anak Konsultan. Dan Dr. Hari Basuki ini juga favorit ya. Semua minta beliaunya untuk sampai tidak punya waktu. Dr. Hari Basuki Noto Broto, Dr. MKes, beliau juga penguji saya dan pembimbing saya dulu. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilahkan promotor Profesor Dr. Nimade Mertaniasih, Dr. MS Spesialis Mikrobiologi Konsultan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, terima kasih pada Ketua Sidang Profesor Dwi Kora, Spesialis Ortopedi Konsultan, atas kesempatan untuk acara ujian terbuka Dr. Debbie. Ya, jadi terima kasih Dr. Debbie sudah usaha keras penelitian dan mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi ya, sampai ditempuh di luar negeri dan ya kemudian di Belanda dan juga konsultan dari Jepang. Dan ini juga terima kasih pada semua dosen penyangga, guru besar maupun doktor, dan terima kasih pada semua dosen yang hadir dan juga student kami dari Niigata University, Prof. Ada student dari Niigata University, jadi terima kasih Prof. Dwi Kora untuk kesempatan ini, jadi bisa bergabung di sini ya. Jadi Dr. Debbie udah siap ya, jadi ini tinggal mempertahankan ya, mudah-mudahan ya lancar, sukses. Baik, mungkin walaupun sudah banyak diskusi dan kebetulan di Lembaga Penyakit Tropis kebetulan adalah kelompok studi Prof di tuberkulosis di Universitas Erlangga. Jadi kami sangat bangga dan sangat berbahagia ikut berbahagia ya, di samping keluarga besar departemen maupun juga keluarganya Dr. Debbie ya. Makasih. Jadi itu, tapi saya masih kepingin tahu Dr. Debbie kelanjutannya nanti ya sebagai dosen. Ini sebagai dosen ya, sini juga banyak periset juga yang ikut hadir dan juga mahasiswa dari Fakultas Kedokteran utamanya. Ya baik, saya mungkin masih ingin menanyakan ya Dr. Debbie,
Jadi ini salah satu kegiatan penelitian ya. Walaupun ini sangat besar ya, tapi mungkin ada yang lebih besar lagi nantinya ya. Jadi itu untuk inovasinya dari hasil penelitian yang ini aja ya. Untuk hasil penelitian yang ini saudara bisa menjelaskan dengan detail, karena presentasi itu biasanya dibatasi waktu ya. Jadi mohon penjelasannya untuk topik yang analisis metagenomik non-tuberkulus Mycobacteria pada pasien terdiagnosis klinis tuberkulosis ya. Maksudnya itu inovasinya nanti tadi sudah saya sangat tertarik apa yang disampaikan lagi ya poinnya ya. Untuk suatu aspek di proses patogenesis dari tuberkulosis ya. Nah itu inovasinya, ini mungkin yang pertama ya saya tanyakan ya. Inovasinya mohon dijelaskan. Baik. Terima kasih Profesor Nimade Mertaniasi atas pertanyaannya. Sebagai seorang dosen tentunya inovasi ini harus terus kami kerjakan dan harus terus kami laksanakan. Salah satu inovasi dari penelitian kami yang kami juga publikasikan dalam materi disertasi kami adalah penemuan prosedur ekstraksi dari Mycobacterium tuberculosis secara metagenomik. Dari sampel pasien yang kami teliti, kami menggunakan metode yang dimodifikasi yaitu dengan metode boiling dan juga pre-treatment untuk mendapatkan kualitas DNA dan juga kuantitas DNA sehingga bisa dilanjutkan dalam metode metagenomik. Inovasi yang lain tentunya kami bisa melihat bahwasanya terkait dengan patogenesis. Perlunya detail lebih lanjut untuk penelitian terkait dengan in vivo sehingga bisa juga kita pastikan Prof, bagaimana gambaran dari patogenesis dikaitkan dengan pemeriksaan metagenomik. Selain itu, inovasi tadi yang kami juga sampaikan adalah gambaran mikrobiom. Jadi mikrobiom dari pasien-pasien terduga TB dan juga terdiagnosis klinis dan juga yang positif dari tuberkulosis terdeteksinya. Tentunya ini penting untuk kita lanjutkan penelitian apakah gambaran yang menyebabkan mikroba tersebut ada dominasi di sana. Nah, ini tentunya menjadi lahan penelitian kami lanjutan. Yang kedua dalam hal penelitian terkait dengan di luar dari pulmonal. Jadi pada pemeriksaan untuk tuberkulosis yang terkait dengan ekstrapulmonal tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang bisa menjadi kelanjutan dalam penelitian kami. Dan inovasi dari penemuan penelitian nanti akan bisa memberikan tambahan sumbangsi dari informasi apa penyebab dari tuberkulosis ekstrapulmonal. Demikian Prof. Baik, yang untuk pertama, jadi baik ya kalau saya menerima penjelasannya, kalau begitu penekanannya prinsip mikrobiom pada individu pasien, mungkin nanti pada lingkungan juga ya, baik lingkungan pasien. Ya, jadi bagaimana kita selalu memahami tadi disampaikan juga eubiotik, disbiotik ya, karena kita tahu pengobatan tuberkulosis infeksi penyakit infeksi kronis ini tentu panjang ya, jadi itu ternyata betul-betul di interestnya Dr. Debbie ya. Terima kasih. Saya izin satu lagi ya Bro. Ya, satu lagi ya, mungkin ini sangat penting buat kita bersama, baik mahasiswa maupun dosen kita bersama. Apa rencana strategik saudara? Jadi strategic plan ya untuk Universitas Erlangga ya saudara sebagai dosen, baik utamanya memang terhadap pasien tapi juga terhadap masyarakat sekitar kita ya. Jadi dari aspek manajemen secara luas mungkin sudah punya gambaran strategi plan. Ya, silahkan Dr. Debbie. Terima kasih Prof.
Kedepannya strategic plan dari penelitian yang kami teliti ini salah satunya adalah mengusulkan untuk rekomendasi kepada stakeholder terkait dengan salah satu rekomendasi kemanfaatan dari metagenomik ini sehingga bisa diterapkan baik itu di masyarakat, tentunya didasarkan pada sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Fasiankes yang memang bisa mendukung untuk pemeriksaan metagenomik ini. Selain itu tentunya dalam strategi kami ke depannya adalah terkait dengan kolaborasi penelitian karena tentunya metagenomik ini membutuhkan banyak dukungan dalam proses pemeriksaannya sehingga kolaborasi dari berbagai institusi yang memang sudah mendukung adanya pemeriksaan metagenomik dengan alat-alat next generation sequencing sehingga bisa menambah tambahan informasi terkait dengan informasi metagenomik ini, Prof. Demikian, Prof. Ya, terima kasih Dr. Debbie. Jadi sudah menyampaikan strategic plan ya. Jadi bagaimana kita kegiatan-kegiatan ke depan itu juga cost efektif ya. Jadi kolaborasi ya. Ya, nanti mungkin dibuat dalam bentuk roadmap ya. Jadi kolaborasi maupun apa yang ingin dicapai. Terima kasih Dr. Debbie. Saya kembalikan pada Ketua Sidang, Prof. Dwi Kora. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Made. Jadi Prof. Made kelihatan sudah puas dengan jawaban Promovenda. Selanjutnya kami persilahkan ke promotor Profesor Dr. Sudarsono, Dokter Spesialis Paru Konsultan. Monggo Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan dulu selamat ya kepada Saudari Promovenda Dr. Debbie Kusmaningrum. Ya, jadi saya senang sekali ya dari topiknya aja sudah senang saya. Hasilnya juga senang, gitu ya. Jadi Dr. Debbie ini kan termasuk salah satu pengawal program TB nasional khususnya di Rumah Sakit Sutomo ya yang memberikan konfirmasi diagnostik ya. Nah sekarang begini, kita itu ya kalau estimasi TB kita itu kan di ranking 2 ya, sekarang itu diestimasikan sebanyak 1.060.000 ya. Kemudian sekarang itu sudah banyak kemajuan tool diagnostik ya, mulai TCM yang konvensional, ultra ya, bahkan nanti ini ke depan di akhir tahun itu sudah akan disiapkan whole genome sequencing. Luar biasa ini. Ini kosnya dari mana ya, tapi kalau dihitung itu ternyata cost efektif, itu ceritanya. Nah, metagenomik ini mestinya ya lebih murah barangkali ya. Nah sekarang itu masalahnya itu memang sekarang itu program nasional itu fokusnya hanya ke Mycobacterium TB ya. NTM itu seperti sedikit di-ignore gitu ya. Nah ini menarik sekali ya. Jadi ada dua pertanyaan. Jadi karena saya sudah mengikuti penelitian ini ya dan diskusi berkali-kali dan saya mungkin tidak akan tanya berulang seperti yang kemarin-kemarin, tapi saya ingin tanya what next, itu yang penting dari hasil penelitian itu. Pertama itu menyangkut implementasinya ke depan ya. Jadi yang saya tanyakan itu adalah visibility-nya ya. Melihat kalau alat ini toolnya perlu seorang SDM yang mungkin punya kompetensi yang lebih, levelnya lebih tinggi. Kedua itu cost-nya barangkali ya. Dan yang ketiga itu ketersediaan daripada tool metagenomik itu. Nah, kira-kira Dr. Debbie visibility-nya kira-kira seperti apa ke depannya ini? Apakah ini akan mudah, sulit, atau mungkin ada strategi barangkali yang mungkin bisa disampaikan oleh Dr. Debbie sebagai peneliti yang telah menghasilkan hasil yang luar biasa ini. Monggo yang pertama, silakan Dr. Debbie. Baik, terima kasih Profesor Dr. Sudarsono atas pertanyaannya. Implementasi dari penelitian metagenomik yang kami teliti
sebenarnya pasti bisa dilaksanakan ke depannya. Karena pada saat ini kami mendapatkan informasi bahwa di beberapa center di rumah sakit ataupun di pusat pendidikan ternyata sudah didapatkan dukungan berupa next generation sequencing mesin, sehingga tentunya bisa semakin mempermudah dalam pemeriksaan metagenomik. Salah satu informasi bahwa di Rumah Sakit Dr. Sutomo kami juga sudah mendapatkan mesin next generation sequencing yang tentunya bisa kita manfaatkan juga untuk penelitian ini. Nah, dari sisi visibilitas yang lain, tentunya ada salah satu yang memang diperlukan dalam hal untuk metagenomik ini, antara lain adalah prosedur bioinformatika. Prosedur bioinformatika membutuhkan keterampilan tersendiri dan tentunya dengan suatu pelatihan ataupun kolaborasi seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kita bisa mendapatkan bagaimanakah prosedur bioinformatik tersebut sehingga mudah diadopsi untuk penelitian metagenomik. Serta juga untuk whole genome sequencing, Prof, yang tadi seperti yang Prof Dar sempat sampaikan, itu pun juga sebenarnya sudah rutin menjadi pekerjaan di luar negeri untuk memastikan baik dari sisi bakteri penyebabnya dan juga resistensi pada bakteri penyebab infeksi tersebut. Dan ini semoga bisa diadopsi di Indonesia, khususnya di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi untuk kedepannya tentunya sarana dan prasarana, kemudian dari sisi SDM yang bisa kita siapkan akan bisa mewujudkan pemeriksaan molekuler, salah satunya dalam metagenomic dan juga whole genome sequencing. Demikian, Prof. Ya, buat saya dengan jawabannya. Nah, ada lagi satu pertanyaan, mohon izin. Jadi kalau tadi itu ya, NTM itu ternyata ditemukan sekitar 40% ya, tapi yang penelitiannya Dr. Debbie 3% ya. Jadi ini menarik. Nah, sekarang itu di lapangan itu kalau untuk TBSO itu jarang, tapi yang untuk TB-MDR itu walaupun tidak sering, itu sering ketemu NTM beberapa, tapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada dari program seperti apa. Dokternya bingung, diobati apa tidak, tapi kok membaik gitu, atau mungkin tidak baik. Nah, kalau seperti ini, Dr. Debbie sebagai peneliti juga sebagai seorang mikrobiologis ya, kira-kira ini sebaiknya diobati atau ya sudah kita fokus pada Mycobacterium TB-nya saja. Nah, ini pertanyaan saya. Monggo silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Prof. Dar. Jadi pada pasien yang kita curigai ternyata dia terdeteksi MTB dengan adanya mix infeksi, salah satunya adalah NTM, perlu ditelaah lebih lanjut apakah NTM yang menginfeksi ini adalah NTM dengan virulensi yang sangat tinggi. Jadi ada beberapa non-tuberculous Mycobacteria spesies yang memiliki virulensi yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan destruksi pada misalkan salah satu jaringan paru. Di antaranya adalah Mycobacterium avium ataupun Mycobacterium abscessus ataupun juga Mycobacterium intraseluler. Masing-masing spesies tersebut ternyata membutuhkan treatment yang tersendiri untuk terapi untuk anti NTM-nya. Sehingga mengapa hal ini perlu untuk deteksi lebih lanjut. Jika kita dapatkan NTM pada kultur dari Mycobacterium tuberculosis dari pasien-pasien terduga TB tadi yang salah satunya adalah MDR, maka perlu dipastikan sampai ke level spesies. Karena salah satunya diantaranya adalah NTM Mycobacterium abscessus ternyata juga menyandi adanya bakteri-bakteri resisten, sehingga perlu sekali untuk dilakukan uji kepekaan juga dari NTM ini sehingga pengobatan pada pasien tersebut lebih adekuat. Jadi pada prinsipnya pemeriksaan NTM ini perlu dilakukan pada pasien yang dicurigai tadi, Prof, dan kemudian perlu untuk sampai level spesies dan kemudian ditata laksana sesuai dengan American Thoracic Society pada infeksi NTM-PD dan juga dengan MTB. Seperti kita ketahui, pengobatan untuk NTM tidak jauh berbeda dengan Mycobacterium tuberculosis, namun dengan penambahan salah satu agen antibiotik yaitu clarithromycin ataupun azithromycin, yaitu golongan macrolide. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih, sangat
komprehensi semua saya betul, saya puas jadinya. Terima kasih, saya kembalikan Dr. Prof. Baik, terima kasih Prof. Ko-Profesor juga puas melihatnya. Selanjutnya kami persilakan penguji tamu Profesor Dr. Aulani Am. Cuma ini tak? Oh, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, ketua sidang Prof. Dekora atas waktu dan kesempatannya untuk selalu datang di sini. Selamat untuk Promovenda, Dr. Dedi Kusmaningrum dan tim promotor, Profesor Prof. Nimade dan Prof. Sudarsono yang telah mengantarkan pada sampai akhir hari pagi ini, dan saya sudah mengikuti tadi presentasinya sangat baik gitu ya. Pertanyaannya pertama, selamat khusus untuk Promovenda. Yang kedua, pada posisi riset tentang NTM tentunya sudah ada gitu ya. Terus tentunya ada ide-ide baru pada saat kita menyusun riset ini. Mungkin bisa dijelaskan, tadi saya mengikuti, mungkin bisa ditambahkan ide-ide tambahan dari riset sebelumnya. Nanti kan tadi sudah janji nih, setelah itu akan mengerjakan lagi. Jadi tambahan dari riset sebelumnya untuk yang saat ini dan yang akan dilakukan. Yang saat ini kenapa ada crosstalk apa yang sehingga ada permasalahan sehingga dapat riset ini. Yang kedua, mohon izin Prof. Dekora, yang kedua pemeriksaan metagenomik yang saat ini sedang diteliti oleh Promovenda mempunyai beberapa keuntungan, tadi sudah disebutkan. Di antaranya adalah bisa mengetahui profil mikrobiom paru. Itu memang keahliannya para promotor ini. Apakah kemanfaatan lain? Tentunya kan tidak hanya profil mikrobiom. Apakah ada kemanfaat lain yang bisa diperoleh dengan prosedur metagenomik yang dilakukan ini untuk diagnosis infeksi di luar penyakit infeksi paru gitu ya untuk NTM ini. Yang berikutnya tentunya tadi sudah saya sampaikan juga apa langkah berikutnya dari riset yang sudah dilakukan, deteksi NTM ini menjadi optimal. Tadi katanya belum banyak dilakukan di Indonesia. Apa sih sarannya untuk menjadi optimal dilakukan di Indonesia untuk tentunya untuk pencegahan penyakit TB? Kalau toh mungkin tidak salah bahwa diagnosa TB itu saat ini menggunakan pemeriksaan mikroskopis, kultur, mikrobia dan resistensi terhadap obat yang satu-satunya obat ada rifamycin gitu ya, dan gen expert MTB-REF. Sehingga kira-kira langkah berikutnya apa? Bisakah membawa bahwa deteksi NTM ini menjadi diagnosa unggul di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Aulani Am atas pertanyaannya. Kedepannya harapan dari penelitian yang kami kerjakan tentunya bisa bermanfaat, salah satunya adalah untuk implementasi di masyarakat. Untuk identifikasi NTM selama ini memang keterbatasan dari berbagai laboratorium. Tentunya ini bisa kita lakukan dengan salah satunya adalah peningkatan pelatihan, misalkan untuk meningkatkan pemeriksaan terhadap NTM ini, diantaranya salah satunya misalkan dengan kultur, kemudian didukung lagi dengan pemeriksaan metagenomik yang kami usulkan. Implementasi selanjutnya dari beberapa penelitian yang sudah kami lakukan ini, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa salah satunya adalah pengembangan bahwa apakah NTM ini hanya berada di area paru, tetapi kita bisa melanjutkan untuk penelitian di luar ekstrapulmonal, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara utuh angka kejadian infeksi NTM ini di Indonesia. Tentunya perlu dukungan dari multi center study ya Prof ya, untuk melakukan kegiatan dan juga untuk pengumpulan data terkait dengan angka kejadian di Indonesia. Impian kami seperti itu Prof untuk kedepannya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Prof yang apakah keuntungan lain dari metagenom selain dari profil mikrobiom. Pada prosedur metagenomik dari analisis bioinformatik, sebenarnya kita bisa mendapatkan gambaran metabolisme dari
salah satu komponen misalkan di paru-paru dari pasien yang kita teliti tersebut. Jadi dalam satu area misalkan itu di paru-paru, bagaimana metabolisme dari bakteri-bakteri tersebut itu bisa kita lakukan lebih lanjut dengan analisis bioinformatik terkait dengan metabolic pathway. Nah, selain itu tentunya kita bisa ketahui bahwa kemanfaatan selain dari pulmonal untuk pemeriksaan metagenomik ternyata bisa juga dimanfaatkan pemeriksaan metagenomik ini untuk tempat-tempat lain atau site infeksi yang lain. Misalkan di daerah untuk sistem syaraf. Kecurigaan adanya infeksi meningitis, tentunya jika bakteri itu unculturable, tidak bisa dideteksi atau tidak didapatkan pertumbuhan bakteri secara aerob ataupun dengan Mycobacterium tuberculosis ternyata dengan deteksi salah satunya dengan gene expert ataupun kultur tidak dideteksi, salah satu usulan kami adalah dengan metagenom. Dan beberapa literatur sudah menyampaikan dan sudah mempublikasikan bahwa metagenomik ini sangat bermanfaat sekali untuk istilahnya membuka tabir apa sih penyebab infeksi pada pasien tersebut. Di dalam infeksi sepsis misalkan atau infeksi di aliran darah, hal ini pun juga sangat potensial metagenomik ini untuk dikerjakan. Karena salah satu juga yang kita bisa pastikan dengan pemberian antibiotik, tentunya bakteri-bakteri itu pun juga pada pertumbuhan konvensional akan bisa terpengaruh. Tetapi dengan metagenomik kondisi ini bisa diatasi dan kita bisa mendeteksi apakah patogen penyebabnya. Hal yang lain, infeksi di tempat yang lain, misalkan di area mata atau mungkin jaringan yang lain, tentunya juga berpotensi bisa menggunakan kemanfaatan metagenomik. Demikian, Prof. Terima kasih, jawabannya sudah puas saya. Jadi saya ada tambahan lagi, bisa tadi pelajari metabolisme dari produk-produk itu. Terima kasih, Bintang Sofia. Baik, terima kasih, Prof. Giliran selanjutnya adalah Dr. Mani Retno Wahyu Nitisari, Dr. Emkes. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ketua Sidang yang terhormat Profesor Dr. Dwi Korano Embri Utomo, Dr. SPOT Subspesialis Panggul dan Lutut Konsultan. Selamat kepada promotor Profesor Dr. Nimade Mertaniasih Dr. MS SPMK Konsultan dan co-promotor Profesor Dr. Sudarsono Dr. Spesialis Paru Konsultan yang telah membimbing dan memberi motivasi dan membawa Promovenda sampai pada tahap hari ini. Akhirnya selamat dan amat sangat bangga kepada Promovenda Dr. Debbie Kusumaningrum MSI SPMK. Selamat mulai hari ini ditambah amanatnya untuk mengamalkan tambahan ilmu, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari, maka Allah akan membukakan untuknya hal yang sebelumnya ia tidak ketahui. Terkait dengan disertasi sejawat, ada beberapa hal yang saya perlu konfirmasi. Pada penelitian sejawat dengan metagenomik didapatkan spesies NTM yang bermacam-macam jenisnya. Apakah NTM tersebut semuanya menjadi patogen atau gambaran besar saja? Bagaimana peran slow growing NTM dan rapid growing NTM pada dysbiome ini? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Mani Retno Wahyu atas pertanyaannya. Pada hasil penelitian kami mendapatkan adanya spesies NTM yang terdeteksi dengan metode metagenomik. NTM spesies yang kami deteksi bervariasi spesiesnya. Seperti kita ketahui bahwa hampir 140 spesies yang ada di dunia yang terdata dalam gen banking, sehingga salah satu yang kita bisa lihat hasilnya tadi NTM spesies yang merupakan patogen adalah yang memiliki faktor
faktor virulensi yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Mycobacterium avium, kemudian Mycobacterium abscessus, dan kemudian Mycobacterium intracellular, dan kemudian Mycobacterium malmoense. Beberapa dari sampel penelitian kami tadi didapatkan memang tidak semua NTM yang terdeteksi tersebut adalah patogen. Ada di antara tersebut adalah merupakan colonizer ataupun transient colonizer, yang mana tentunya tidak perlu untuk mendapatkan pengobatan. Seperti kita ketahui, gambaran karakteristik dari pasien dengan kerusakan pada area jaringan paru tentunya akan mempermudah untuk mengalami infeksi dari NTM tersebut. Sehingga untuk kasus-kasus tersebut tentunya kita harus secara holistik dan individualistik untuk memastikan apakah patogen yang memang menginfeksi pada pasien tersebut, apakah dia NTM yang mengalami istilahnya yang memiliki virulensi yang sangat tinggi sehingga perlu untuk diberikan terapi kombinasi dengan MTB dan juga dengan NTM. Demikian. Kemudian izin menambahkan terkait dengan slow growth dan juga rapid growth, bahwa memang pada non-tuberculous mycobacteria kita bisa melihat komposisi bahwa non-tuberculous mycobacteria dengan rapid growth diantaranya adalah Mycobacterium abscessus, Mycobacterium fortuitum. Sedangkan untuk yang slow growth misalkan Mycobacterium kansasi dan juga Mycobacterium avium, tentunya dua hal yang berbeda dalam karakteristik pertumbuhannya. Dan ini tentunya sekali lagi ada faktor virulensi yang perlu diperhatikan dari masing-masing spesies tersebut. Terima kasih Dr. Mani. Promovenda sangat memahami tentang NTM kelihatannya ya. Pastinya. Pertanyaan kedua, gambaran mikrobiom pada paru pasien yang Anda teliti dengan metode metagenomik menunjukkan gambaran rendahnya kelimpahan genus Streptococcus pada kelompok pasien positif TB dibandingkan dengan pasien negatif TB. Ini ditentukan dengan pemeriksaan gene expert. Apakah kemungkinan yang terjadi pada kelompok pasien tersebut? Mungkinkah hal tersebut nantinya bisa menjadi target terapi? Baik, terima kasih Dr. Mani atas pertanyaannya. Jadi memang pada hasil penelitian kami terkait dengan metagenomik untuk melihat gambaran profil mikrobiom dari pasien yang terkategorisasi gen expertnya positif dan juga gen expertnya negatif, kita melihat adanya penurunan dari kelimpahan Streptococcus. Seperti kita ketahui, Streptococcus adalah flora normal di saluran nafas. Tentunya dengan adanya suatu kelainan atau disbiosis dari mikrobiom di paru-paru pasien akan terjadi perubahan yang memang signifikan dari gambaran mikrobiom. Pada pasien yang kami teliti, kami melihat bahwa Streptococcus ini sangat berkurang komposisinya, abundansinya atau kelimpahannya dibandingkan dengan kelompok yang negatif. Pada saat pasien terinfeksi, tentunya akan terjadi kelainan dalam jaringan paru-paru, baik mulai dari mukosa dari paru-parunya, sehingga ini pun juga mempengaruhi mekanisme yang tadi kami sampaikan, bahwa posisi mikrobial eliminasi dan juga mikrobial imigrasi dari mikroba yang memang ada dalam susunan saluran pernapasan tentunya akan terjadi perubahan. Dan ternyata dalam beberapa literatur yang kami baca memang terlihat bahwa pada pasien-pasien dengan kelainan jaringan paru-paru akibat infeksi yang kronis, perubahan dari golongan filum misalkan golongan Bacillota itu akan bergeser ke arah Proteobacter. Dan ini memang terwujud pada hasil penelitian kami, di mana golongan Streptococcus yang memang dalam filum Bacillota itu bergeser menjadi Proteobacter. Dan Proteobacter ini kita lihat ternyata komposisinya banyak didapatkan pada pasien-pasien dengan NTM. Salah satunya adalah genus Haemophilus, kemudian E. coli, dan juga bakteri yang tergolong pada Proteobacter. Demikian, terima kasih. Terima kasih, sangat puas dengan jawabannya. Terima kasih, Dokter Mani, sangat puas ya. Selanjutnya Dr. Puspawardhani, dokter spesialis paru, spesialis patologi klinik konsultan.
Terima kasih Bapak Ketua Sidang Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo, Dr. SPOT, Subspesialis PL Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Debbie Kusumaningrum, Dr. MSI SPMK Konsultan beserta promotor Profesor Dr. Nimadi Mertaniasi, Dr. MS SPMK Konsultan dan Profesor Promotor Profesor Dr. Sudarsono Dr. Spesialis Paru Konsultan. Sangat bangga sekali dengan keberhasilan Dr. Debbie dalam menuntaskan studi S3-nya. Kami bersama-sama ini berjuang bersama di Komite PPI RSUD Dr. Sutomo, Prof. Sehingga dengan lulusnya Dr. Debbie ini menambah wawasan pada komite kami, menambah sumber daya yang kompeten dalam mendukung program-program kami. Terkait dengan hasil-hasil disertasi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang metode. Jadi metode untuk yang dipilih oleh Dr. Debbie ini adalah yang targeted ya, targeted 16 ssRNA full length targeted ya. Sedangkan tadi ada dijelaskan masih ada 2 lagi metode yang ada. Salah satunya adalah short read sequencing. Dalam segi biaya mungkin yang short read sequencing ini mungkin lebih murah gitu ya. Tapi mengapa Dr. Debbie ini memilih yang 16 sRNA targeted untuk yang pertama? Silahkan. Baik, terima kasih Dr. Puspawardani, Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan atas pertanyaannya. Pada metode metagenomik yang kami gunakan, kami memilih metode 16 sRNA full length targeted untuk mendeteksi NTM sebagai salah satu target penelitian kami. Mengapa kami menggunakan metode ini? Seperti diketahui bahwa 16 sRNA adalah gen yang memang dimiliki dan konserv memang ada di mikroba. Dengan menggunakan full length, tentunya kita bisa mendapatkan variabel yang memang didapatkan pada 16 sRNA, di mana komposisi hipervariabel V1 sampai V9 itu kita bisa dapatkan. Berbeda dengan kalau kita menggunakan short read 16 sRNA yang tentunya hanya akan terbatas dari beberapa variabel yang dipilih. Jadi bisa saja menggunakan V2 atau V3 atau V4 dan V5. Sehingga tentunya dalam hal analisis dari hasil pemeriksaan bioinformatik terkait dengan spesies dari penggunaan 2 metode yang short read dan juga full length, seperti kita menggambarkan suatu puzzle. Kalau misalkan itu puzzle-nya dengan clue yang sangat panjang, tentunya akan lebih mudah untuk mendapatkan atau deteksi hasilnya. Sehingga untuk bias dari masing-masing spesies dari mikroba itu tentunya akan dibatasi atau dikurangi dengan penggunaan metagenomik full length targeted 16 sRNA. Demikian Dr. Puspa. Baik, terima kasih. Boleh menambah atau sudah, Prof? Tinggal satu kemudian yang menarik ini adalah penemuan tentang mikrobiom paru ya, Dr. Debbie. Jadi di sini tujuan utamanya adalah mendeteksi NTM. Namun mengapa perlu ditambahkan analisis mikrobiom dari paru-paru, spesimen paru ini? Apakah mikrobiom ini akan menentukan hasil manifestasi yang dominan, apakah tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis atau NTM-nya yang lebih dominan pada contohnya pada yang mixed infection? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih pertanyaannya Dr. Puspa. Pada penelitian metagenomik ini kami juga melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan mikrobiom yang ada pada pasien. Jadi dengan kita melihat tingkat kelimpahan dari Mycobacterium tuberculosis ataupun NTM, tentunya kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan agen infeksinya apa. Nah, dengan metagenomik ternyata kita bisa melihat dari sampel hasil presentasi salah satu yang kami tampilkan, ternyata pasien terdiagnosis klinis tersebut ternyata kelimpahannya salah satunya adalah kita dapatkan bakteri-bakteri, yaitu yang salah satunya adalah Pseudomonas aeruginosa yang termasuk dalam 10 besar kelimpahan yang kami temukan, dan tidak didapatkan Mycobacterium dan juga Mycobacterium tuberculosis dan juga non-tuberculous Mycobacteria. Tentunya hal ini sangat memberi manfaat bahwa penggunaan terapi salah satunya untuk anti-TB akan semakin lebih efektif dan tentunya tepat sasaran jika memang tidak didapatkan MTB pada gambaran mikrobiom dari pasien tersebut. Tentunya tidak perlu untuk dilakukan pemberian anti-TB. Itu salah satu manfaat dari penelitian dengan mendeteksi mikrobiom pada pasien yang kami eksplorasi lebih lanjut. Demikian Dr. Puspa. Ya, terima kasih Dr. Debbie, sangat puas Prof. Terima kasih. Dr. Puspa. Kami lanjutkan dengan Dr. Dwi Murtiastutik, Dokter Spesialis DVA Konsultan, FIN SDV, FAA DV. Monggo Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Dwi Kora selaku pimpinan sidang pagi ini. Saya ucapkan selamat kepada Dr. Debbie Kusmaningrum, MSI SPMK konsultan yang sudah mencapai tahap ujian terbuka saat ini. Dr. Debbie, apa keterbatasan analisis metagenomik ini selain pada perolehan kuantitas dan kualitas sputum, dan sputum yang bagaimana yang berkualitas, kemudian dan apa kegunaannya untuk pasien? Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dwi Murtiastutik, Dokter Spesialis DVA atas pertanyaannya. Keterbatasan pada penelitian kami memang kami jumpai, Prof. Dok, izin. Dari pemeriksaan metagenomik yang kami lakukan, kami mengumpulkan sekitar 133 pasien, tetapi kami bisa melakukan metagenomik sekitar 25 sampel dengan kuantitas dan kualitas DNA yang bisa optimal untuk bisa lanjut ke tahapan metagenomik. Dan ini memang kami sadari perlunya ada suatu inovasi, sehingga kami juga melakukan prosedur pre-treatment untuk penanganan sampel sehingga bisa dilakukan ekstraksi, kelanjutan ekstraksi dengan kuantitas dan kualitas DNA yang optimal. Sputum yang terbaik memang adalah sputum dari pasien-pasien yang memang terduga mengalami kecurigaan adanya infeksi, di mana kita bisa lihat tampilan dari sputumnya, yaitu karakteristik dari secara makroskopis kita bisa melihat yang kental, kemudian juga mungkin bisa dengan warna kehijauan ataupun kekuningan, dan itu adalah sputum yang sangat optimal dan yang bagus untuk mencerminkan memang terjadi proses infeksi di dalam saluran nafas pasien. Tentunya hal ini membutuhkan sesuatu yang sangat teliti dalam pemeriksaan tahapan selanjutnya dari setelah proses ekstraksi, yaitu tahapan sequencing dan kemudian dilanjutkan ke arah metagenomik. Jadi memang banyak juga keterbatasan terkait dengan salah satunya adalah peralatan, dan alhamdulillah kami mendapatkan kolaborasi terkait dengan penelitian ini Prof. Dok, sehingga kami bisa mendapatkan hasil dari pemeriksaan metagenomik ini. Demikian. Iya, terima kasih Dr. Debbie. Saya puas dengan jawaban saudara dan waktunya saya kembalikan ke Prof. Terima kasih Dr. Dwi Murtiastutik. Selanjutnya Dr. Nur Rohma, Dokter Spesialis Anak Konsultan. Terima kasih Prof. Dikora, Spesialis Ortopedi Konsultan. Ya, Dr. Debbie, selamat untuk sudah sampai tahap ini. Karena sebagai penyangga saya harus bertanya, Dr. Debbie, apa saja faktor risiko untuk terjadinya non-Mycobacterium TB infection ini? Yang kedua,
sebagaimana diketahui infeksi TB pada anak sejak COVID ini dan pasca COVID ini semakin meningkat ya. Riset ini sangat menarik menggunakan material dari bal dan dari sputum. Tapi untuk bal pada anak juga tidak rutin dilakukan, juga pemeriksaan sputum sensitivitas dan spesifitasnya tidak terlalu tinggi. Bagaimana sumbangsih dari riset Dr. Debbie ini terhadap diagnosis ataupun kedepannya pada kasus TB anak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nur Rohmas, dokter spesialis anak konsultan atas pertanyaannya. Adapun faktor resiko dari non-tuberculous Mycobacteria pulmonary disease, salah satunya diantaranya kita bisa membagi dua kategori, yaitu ada yang didapatkan secara bawaan atau kongenital dan juga ada yang juga didapatkan dengan atau acquired risk factor. Pada bawaan tentunya kita bisa lihat salah satunya adalah jika didapatkan kelainan kongenital pada sistem saluran pernafasan. Misalkan pada paru-paru pasien dengan kecurigaan memang ada gangguan dari sisi enzimatik, misalkan adanya defisiensi dari proses misalkan pembersihan atau clearance dari paru-paru, kemudian juga kelainan defisiensi dari fungsi silia, tentunya ini juga mempunyai salah satu kontribusi untuk terjadinya faktor resiko NTM-PD. Karena kita tahu bahwa NTM atau non-tuberculous Mycobacteria ini adalah patogen oportunis yang memang bisa dijumpai di lingkungan kita. Kemudian yang kedua terkait dengan faktor resiko yang lain adalah yang bawaan bisa salah satunya adalah dengan didapatkannya riwayat TB sebelumnya. Pada penelitian kami memang didapatkan satu pasien dengan NTM terdeteksi secara kultur dan memang dalam penelusuran rekam medik kami juga dapatkan riwayat TB sebelumnya. Berdasarkan patogenesis tadi yang sudah kami sampaikan bahwa otomatis pada pasien-pasien dengan riwayat TB sebelumnya kemungkinan untuk kerusakan jaringan paru juga besar sehingga proses untuk infeksi atau mendapatkan infeksi dari NTM ini juga kecenderungannya bisa lebih besar. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana pada pasien pediatri atau anak-anak yang kita ketahui sangat sulit untuk didapatkan sampel dari pasien tersebut sehingga kita bisa menegakkan apakah penyebab infeksinya. Tentunya banyak sekali beberapa literatur yang kami sempat telusuri bahwa pada pasien-pasien dengan diagnosis diagnosis TB pada pediatri, kalau misalkan menggunakan metagenomik, salah satunya pun juga kita bisa gunakan sampel-sampel saluran pernafasan yang lain. Antara lain misalkan dengan swab dari saluran pernafasan, misalkan dari nasofaring atau rongga saluran pernafasan. Jadi pentingnya penelitian lebih lanjut tentunya ini menjadi lahan ke depan dari penelitian kami untuk bisa berkolaborasi pada kasus-kasus pediatri sehingga kita bisa memanfaatkan kemanfaatan dari metagenomik ini spesifik untuk memastikan kasus-kasus yang tadi sempat dirasakan oleh dokter pediatri ya untuk memastikan apakah penyebab infeksinya. Demikian Dr. Nur Rohmas. Ya, terima kasih Prof, sangat puas. Terima kasih Dr. Nur Rohmah, dokter spesialis anak konsultan. Selanjutnya kami persilakan Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. MKes. Ya, terima kasih pimpinan sidang Prof. Dikora. Sebelumnya saya sampaikan selamat ya Dr. Debbie. Ini Bapak final itu ya, Bapak final. Penelitian ini menarik, hasilnya juga sangat bagus. Dan walaupun penelitian ini memang ditujukan untuk deteksi NTM ya, jadi analisis metagenomik itu ke arah NTM-nya, sebenarnya harapannya ke sana. Tapi saya melihat bahwa untuk diagnosis TB-nya itu justru sangat bagus, ya sangat bagus. Jadi bukan cuma NTM tapi TB-nya. Dan saya coba hitung-hitung ya, ternyata sensitivitas spesifitasnya bisa 100% untuk TB gitu ya. Tapi ketika dilihat di NTM ternyata masih ada false negatif ya. Jadi ada yang di kultur ditemukan positif, tapi di metagenomik ini
ternyata nggak ketemu gitu ya, padahal di kultur ada ya, tapi di metagenomik tidak ditemukan. Nah pertanyaannya adalah, tentunya ini Dr. Debbie yang paling tahu karena yang melakukan sendiri ya di lapangan. Saya yang lain mungkin juga nggak tahu kenapa gitu ya, kenapa tidak terdeteksi oleh metagenomik sedangkan di kulturnya positif ya. Faktor apa kira-kira menyebabkan itu, dan kira-kira saran atau apa yang harus dilakukan untuk mungkin meningkatkan sensitivitas dari metagenomik ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. MKes. Pada penelitian kami memang kami dapatkan hasil istilahnya perbedaan ya, dari pemeriksaan pemeriksaan secara kultur NTM itu terdeteksi, tetapi dengan metode genomik ternyata NTM itu tidak terdeteksi. Beberapa literatur kami coba telaah apakah penyebab dari perbedaan ini. Maaf. Jadi seperti kita ketahui, NTM ini adalah bakteri yang bersifat intraseluler bakteria. Kemungkinan yang bisa terjadi bahwa Mycobacterium non-tuberculous mycobacteria ini bersifat intraseluler, sehingga pada saat proses ekstraksi itu tidak terekstraksi secara optimal. Akibatnya sel dari NTM ini DNA-nya tidak bisa terdeteksi. Jadi kedepannya memang perlu sekali eksplorasi lebih lanjut bahwa apakah NTM yang kita deteksi tersebut tentunya membutuhkan pemeriksaan untuk ekstraksi dengan metode yang lebih optimal lagi. Salah satu yang sempat kami gunakan dan kita gunakan sebagai inovasi dari penelitian ini adalah dengan pre-treatment, sehingga kita bisa mendapatkan NTM ini atau Mycobacterium genus, sehingga kita bisa mendeteksi NTM dari spesimen yang kami teliti. Jadi memang banyak beberapa hal yang terkait dengan perbedaan dari hasil dari NTM tersebut pada spesimen yang kami teliti. Kemudian yang kedua tentunya dari sisi spesimen, Dok. Jadi kalau misalkan itu dari bal, tentunya ini menggambarkan atau mencerminkan dari saluran nafas bawah, otomatis akan lebih mencerminkan apakah kelainan yang ada di saluran pernafasan bawah tersebut. Demikian, Dok. Ya, baik, jawaban yang sangat bagus itu ya. Dan saya kira ini juga satu tantangan untuk Dr. Debbie karena ya sesuai dengan bidangnya ya, nggak mungkin bidang saya yang akan mengerjakan untuk itu. Saya kira Dr. Debbie akan punya satu peluang lebih lanjut untuk menyempurnakan gitu ya, bagaimana pemeriksaan metagenomik ini akan menghasilkan yang sensitivitasnya semakin tinggi lagi. Walaupun kita lihat sudah bagus ya, tetapi masih bisa ditingkatkan. Baik, terima kasih dan sekali lagi selamat Dr. Debbie. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini giliran saya sebelum ke undangan akademik. Saya melihat dari promotor sampai ke Dr. Basuki, semua Dr. Hari Basuki, semuanya dijawab dengan baik ya, lancar jaya. Giliran saya sekarang, bidang saya adalah ortopedi. Dari yang Promovenda uraikan atau tulis, di mana metagenomik ini bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan deteksi mikroorganisme yang bersifat unculturable, ya, utamanya pada bakteri yang sifatnya slow growth atau bakteri dengan karakter fenotip yang khas. Nah, metagenomic deep sequencing 16S rRNA adalah metode yang high true output yang unbiased yang dapat mendeteksi semua mikroorganisme atau patogen pada spesies pasien. Nah, ini mungkin harapannya bahwa dari sisi asas manfaat penelitian Promovenda ini bisa membantu menyelesaikan beberapa masalah lintas disiplin ya. Pertanyaan saya sebagai seorang dokter tentunya ini akan berkaitannya. Kami punya problem, yaitu problem prosthetic joint infection ya. Yang paling sulit ini adalah bukan operasinya,
tapi mendeteksinya. Karena sering terjadi sampai saat ini bahwa sudah jelas-jelas PUS, sudah jelas itu tidak ada pertumbuhan kuman. Nah, bagaimana saya mau ngasih obat kalau tidak ada bakterinya apa, dia resisten sensitif terhadap apa? Itu PR kami yang pertanyaan saya, apakah metode saudara ini, saudara Provenda, bisa digunakan untuk infeksi prostatic joint infection. Prostatic joint infection itu begini, kalau saya memasang ganti sendi lutut, ya, itu kan implan yang sangat besar dengan resiko yang tinggi, tidak ada pembuluh darah di sana. Itu dari dulu orang mengenalnya sekali infeksi seumur hidup infeksi. Ya. Tapi dengan beberapa kemajuan keilmuan bisa diatasi. Tetapi yang menjadi masalah adalah mendiagnosa sering-sering adalah kumannya tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah metode metagenomic ini bisa digunakan pada kasus ini, dan kalaupun bisa, sampel yang mana diambil? Apakah harus sampel jaringan sinovial? Karena kita tahu bahwa kalau di sendi terutama lutut itu sinovial kan biang keroknya ya, atau hanya cukup aspirasi cairan sendi. Kemudian dari sana kalau misalkan ketemu dia positif, pertanyaan saya lagi, bagaimana dasar terapinya? Kalau sekedar oke, kumannya ada, tapi kulturnya tadi tidak ada pertumbuhan kuman dan sensitivitas terhadap apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo atas pertanyaannya. Pada kasus yang dihadapi oleh sejawat dari ortopedi, tentunya kasus prosthetic joint infection ini sangat menjadi permasalahan tersendiri, nggih, Prof. Dengan pemanfaatan metagenomic, salah satunya adalah metagenomic next generation sequencing dengan shotgun MNGS, tentunya akan lebih bisa mendiagnosis apakah patogen penyebab di infeksi prosthetic joint infection tersebut. Dengan metode ini kita bisa memastikan baik itu apakah bakteri atau mungkin jamur atau mungkin virus dan juga resistensi antibiotik. Memang perlu istilahnya sarana dan prasarana yang lebih detail lagi ya, karena pada metode penelitian kami menggunakan 16 sRNA yang memang hanya mendeteksi bakteri. Tapi pada kasus-kasus unculturable bacteria di mana kemungkinan salah satu infeksi joint prosthetic kemungkinan adalah anaerob atau mungkin anaerob bakteria atau kemungkinan Mycobacterium tuberculosis di mana dia memang atau non tuberculosis Mycobacteria, salah satunya yang sering kami baca adalah Mycobacterium abscessus, tentunya membutuhkan kecepatan diagnostik untuk diagnosisnya. Nah, salah satu kemanfaatan metagenomik dari sampel baik itu jaringan ataupun pus dari sampel pasien prosthetic joint infection tersebut bisa kita proses untuk prosedur metagenomik. Jadi pada jaringan tersebut kita akan lakukan tahapan di mana ekstraksi dari jaringan yang diperoleh ataupun pus dari jaringan yang diperoleh. Memang lebih optimal adalah jaringan karena kita tahu sendiri proses infeksi itu tentunya akan terlihat di tataran jaringan. Kalau pus adalah hasil ya, biasanya kita temukan hal-hal yang nekrotik daerah situ. Sehingga sampel yang paling tepat adalah sampel jaringan yang dikirimkan untuk dilakukan prosedur metagenomik. Dan saya rasa dengan penggunaan atau kemanfaatan metagenomik ini kita bisa memastikan salah satunya adalah kelimpahan dari bakteri yang terdeteksi pada metagenomik tersebut. Jika memang kita mendapatkan kelimpahan bakteri penyebabnya adalah anaerob, tentunya salah satu terapi yang bisa kita gunakan adalah terapi terkait dengan bakteri anaerobnya. Kalau memang nanti terdeteksi ternyata Mycobacterium tuberculosis ataupun malah NTM, tentunya penanganannya juga terkait dengan anti TB atau anti NTM. Demikian, Prof. Izin, Prof. Karena prosthetic joint infection itu bukan hanya pus, kadang cuma cairan yang keruh bisa. Tidak perlu jaringan. Bisa, Prof. Karena kan
Oh ya, karena ini salah satu prosedur diagnosa pada prosedur infeksi itu aspirasi cairan sendi. Ya, saya sangat bersyukur dengan jawaban ini. Apakah di Dr. Sutomo sudah ada alatnya? Untuk alatnya pada saat ini memang di Dr. Sutomo ada next generation sequencing, Prof. Tetapi untuk kemanfaatan sampai metode metagenomik memang belum dilakukan. Sehingga untuk kedepannya tentunya ini menjadi lahan penelitian dan kolaborasi bersama ya, Prof. Jadi untuk bisa membantu pasien-pasien apalagi dengan kasus-kasus ekstrapulmonal yang sering dihadapi dengan hasil kultur mikrobiologi unculturable bakteria atau hasilnya negatif, tidak ada pertumbuhan, tetapi klinis pasien ternyata mengarah ke arah infeksi. Tentunya ini bisa menjadi secercah harapan, Prof, untuk bisa mendiagnosis pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sangat puas dengan jawabannya. Untuk ada undangan akademik di sini. Yang pertama mungkin kami ingin perkenalan. Yang pertama Pepi Dwi Endraswari, dokter MSI, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Konsultan. Yang kedua, Dr. Mariam Purwanta, Dokter Anda, MSI Apoteker. Yang ketiga, Alicia Margareta Widya, Dokter Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Konsultan. Zakiatul Faizah, Dokter Magister Kedokteran Klinik. Dr. Irin Normalina, SPI MKet. Dr. Yuni Hisbiah, Dr. MMS, spesialis anak. Dr. Novi Anggraini, SIT MPH. Muhammad Ferendi Setiawan, SSI, Magister Kedokteran Tropik. Alfian Nur Rosidi, Dokter Spesialis Paru Konsultan. Dr. Siti Komariah Khairunisa, SSI MSI. Ini memang karena waktu yang keterbatasan waktu, maka kami pilihkan tidak semua. Yang pertama kami persilahkan Dr. Mariam Purwanta, Dokter Spesialis, Dokter Anda, Magister MSc Apoteker. Monggo, kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Dikelola. Pertama, selamat untuk Dr. Debbie, juga kepada promotor Prof. Made dan kopromotor Prof. Sudarsono. Ini penelitiannya cukup bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Nah, tadi saya lihat ada identifikasi NTM ya. Untuk diagnostik apa saja selain next generation sequencing untuk menemukan NTM itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Mariam Purwanta atas pertanyaannya. Untuk deteksi non-tuberkulus mycobacteria, ada beberapa metode sebenarnya untuk memastikan bakteri ini. Salah satu yang awal dan memang mudah untuk dikerjakan adalah dengan pemeriksaan mikroskopis, di mana NTM ini memang terkategori pada termasuk kelompok batang tahan asam, sehingga dengan pemeriksaan BTA tentunya kita bisa melihat karakteristik warna merah pada pemeriksaan mikroskopis BTA. Namun tentunya hal ini masih harus dipastikan lebih lanjut karena BTA ini pun juga dimiliki pada kelompok Mycobacterium tuberculosis, sehingga pemeriksaan lebih lanjut untuk deteksi salah satunya adalah dengan kultur. Dengan pemeriksaan kultur kita bisa memastikan apakah bakteri yang tumbuh adalah non-tuberculous mycobacteria ataukah termasuk dalam golongan Mycobacterium tuberculosis. Identifikasi lebih lanjut memang diperlukan untuk kepastian non-tuberculous mycobacteria sampai level ke spesies. Ada beberapa teknik di mana molekuler study itu digunakan untuk memastikan apakah NTM spesies yang terdeteksi bisa tergolong misalkan Mycobacterium avium ataupun Mycobacterium intraseluler atau Mycobacterium kansesi yang memang sudah rutin memang dikerjakan di beberapa laboratorium di dunia. Salah satunya yaitu dengan Hain test dan kemudian dengan Malditov itu pun juga bisa mendeteksi sampai level ke arah spesies.
spesies. Dan metagenomik ini tentunya juga menjadi salah satu alternatif biologi molekuler untuk deteksi sampai ke level spesies. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Alicia Margareta Widya, dokter magister kedokteran klinik, spesialis mikrobiologi konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang Profesor Dwi Kora. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Debbie, juga kepada Prof. Made sebagai promotor dan Prof. Sudarsono sebagai co-promotor. Sangat menarik penelitian dari Dr. Debbie dan juga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Saya ingin bertanya terkait tahapan metagenomik yang Dr. Debbie lakukan. Tadi Dr. Debbie sampaikan ada beberapa kesulitan sehingga membutuhkan suatu mekanisme pre-treatment. Nah, kemudian saya ingin tahu terkait bagaimana sih tahapan metagenomik yang Dr. Debbie lakukan dalam penelitian ini, dan kemudian terkait pre-treatment, apakah itu perlu dilakukan untuk pemeriksaan metagenomik lainnya? Karena dalam pemeriksaan biologi molekuler tentunya kita membutuhkan optimasi yang cukup panjang, terutama pada prosedur metagenomik yang sangat advance. Begitu. Terima kasih, Dr. Debbie. Baik, terima kasih Dr. Alicia Widya Margareta atas pertanyaannya. Jadi tahapan metagenomik pada prosedur 16S-RNA full length targeted yang kami lakukan mengikuti prosedur di mana tahapan pertama adalah prosedur ekstraksi. Jadi memang pada prosedur ekstraksi ini kita membutuhkan keoptimalan dari DNA, baik itu kuantitas dan kualitas yang harus memenuhi target sehingga bisa untuk lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu library preparation dan kemudian dilanjutkan lagi dengan sequencing. Pada proses pretreatment ini, karena kami mentargetkan pada bakteri-bakteri dengan intraseluler bakteria, di mana Mycobacterium tuberculosis dan juga NTM adalah kelompok dari intraseluler bakteria, maka perlu sekali adanya prosedur lisis dari bakteri tersebut, sehingga dengan berbagai literatur yang kami teliti, ternyata memang pretreatment ini sangat optimal sekali meningkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas DNA-nya. Kemudian dari tahapan selanjutnya setelah proses pre-treatment adalah proses library preparation. Karena kita ingin memastikan bahwa ini adalah mikroba, tentunya dari mikroorganisme bakteri, maka target-target untuk mikroba ini dari 16S-RNA ini kita siapkan, dan itu memang sudah tersedia dari istilahnya dari beberapa vendor ataupun dari kit yang memang tersedia untuk analisis metagenomik. Tahapan selanjutnya setelah library preparation adalah prosedur sequencing. Pemilihan prosedur sequencing itu pun juga perlu kita pastikan lebih lanjut. Jadi kita ketahui bahwa sequencing ini juga ada beberapa tipe ataupun istilahnya generasi, di mana pada penelitian kami menggunakan nanopore yang memang lebih istilahnya lebih dari sisi kualitas atau misalkan generasi itu memang sudah lebih advance ya. Kemudian dari tahapan selanjutnya setelah proses sequencing, maka kita lanjutkan lagi dengan prosedur bioinformatik. Analisis bioinformatik pun ini adalah suatu tahapan yang memang perlu keahlian tersendiri sehingga bisa menelaah apakah harapan yang ingin dihasilkan dari prosedur metagenomik. Dari tahapan bioinformatik kita bisa melihat adanya operasional taksonomi unit, di mana kita bisa menggradasi komposisi dari mikroba yang memang didapatkan pada sampel penelitian kami. Dan analisis ini pun juga sebenarnya bisa bervariasi, diantaranya tadi seperti yang saya sampaikan bisa sampai memastikan salah satunya adalah pathway metabolisme, tapi pada metagenomics next generation sequencing yang shotgun tentunya akan bisa dilanjutkan lebih lanjut sampai penentuan ke arah resistensi antibiotik. Demikian Dr. Alice. Terima kasih Dr. Debbie. Sampun, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pepi Dwi Endraswari, Dokter MSI, Magister Kedokteran Klinik, Spesialis Mikrobiologi Konsultan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang Profesor Dwi Kora. Pertama saya ucapkan selamat dan tentu saja turut berbahagia pada Dr. Debbie Kusmaningrum sudah sampai pada tahap ini. Mungkin satu yang ingin saya tanyakan Dr. Debbie meneliti
pada pasien terdiagnosis klinis tuberkulosis ini tertarik atau berfokus pada NTM yang mau dicari penyebabnya. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya pada populasi seperti ini apakah ada kemungkinan patogen lain sebagai penyebabnya seperti misalnya jamur patogen lain, dan apakah metodenya Dr. Debbie ini dapat mendeteksi apabila pada pasien itu terdapat jamur patogen sebagai penyebabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Pepi Dwi Endaswari dari spesialis mikrobiologi klinik atas pertanyaannya. Pada penelitian yang kami lakukan, memang kami berfokus pada non-tuberculous mycobacterium. Kami tertarik dengan NTM karena kami menelaah literatur bahwa memang terjadi peningkatan angka kejadian NTM di seluruh dunia, sehingga kami tergelitik apakah di Indonesia juga terjadi peningkatan yang sama dengan NTM infeksi di dunia. Kemudian dari sisi penyebab infeksi, memang bisa saja pada pasien-pasien terdiagnosis klinis itu bisa disebabkan oleh beberapa patogen penyebab infeksinya. Salah satunya adalah jamur, karena memang gejala dari klinis dan juga radiologis kemungkinan memang hampir mirip dengan infeksi jamur pada paru-paru. Pada penelitian ini memang keterbatasannya tidak sampai bisa mendeteksi ke arah jamur karena kita menggunakan 16 sRNA full length targeted, di mana itu spesifik hanya untuk mendeteksi bakteri. Pada metagenomik untuk deteksi jamur bisa digunakan targeted, yaitu ITS internal transfer space yang memang spesifik untuk deteksi ke arah jamur. Dan dengan metagenomic next generation sequencing shotgun tentunya ini akan lebih detail lagi untuk memeriksa sampai juga ke arah resistensi dari anti jamur. Demikian, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Debbie, terima kasih Prof, sampun terjawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mengingat keterbatasan waktu, sidang ujian akhir terbuka yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum sempat atau belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovenda. Promovenda dan para undangan akademik dimohon meninggalkan ruang sidang ujian terbuka dan dipersilakan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Saudara sekalian, berdasarkan hasil rapat yudisium ujian doktor terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovenda selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovenda dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovenda dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovenda mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovenda dengan atau dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti. Semangat promovenda dalam upaya menyelesaikan pendidikan, kredibilitas ilmiah dan kegunaan, serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovenda untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh Panitia Ujian Dokter Tertutup tanggal 7 Agustus 2024 yang diketuai oleh Dr. Hari Basuki Notobroto, Dr. Magid MKes. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi saudara promovenda diterima. Dan dengan demikian, saudara Debbie Kusumaningrum, Dr. MSI, spesialis mikrobiologi konsultan, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 4 tahun 8 bulan serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu.
Dr. Debbie Kusumaningrum, Dr. MSI Spesialis Mikrobiologi Konsultan adalah doktor ke-1044 dari program studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Promovenda untuk menyampaikan pesan dan pesan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas perkenan dari pimpinan sidang untuk bisa menyampaikan kesan pesan saya pada siang hari ini. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada promotor kami, Profesor Dr. Nimade Martaniasih, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, yang telah memberikan waktu dan juga perhatian kepada kami untuk bisa menyelesaikan program studi doktor ilmu kedokteran kami. Atas segala bimbingan dan juga arahan selama ini di sela-sela kesibukan dari Profesor Nimade, alhamdulillah kami bisa sampai pada titik ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada co-promotor Profesor Dr. Sidarsono, dokter spesialis paru konsultan, yang dengan kesabarannya dan juga ketelatenan beliau memberikan dukungan dan bimbingan sampai kami bisa ke tahapan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para penyanggah pada siang hari ini, Profesor Dr. Aulina Am, Dokter Hewan DES, kemudian pada penyanggah Dr. Mani Retno Wahyuni Tisari, Dokter Magister Kesehatan, dan terima kasih kepada Dr. Puspa Wardani, Dokter Spesialis Paru Konsultan, pada tim penyanggah Dr. Dwi Murti Astutik, Dokter Spesialis DVE Konsultan FINS DVE VAA DV, dan Dr. Nurrohma, Dokter Spesialis Anestesi Konsultan, serta terima kasih kepada Dr. Hari Basuki Notobroto, Dokter Magister Kesehatan, yang telah membersamai kami sampai ke tahapan ini, mulai dari ujian kualifikasi dan sampai juga ujian tertutup dan dilanjutkan dengan ujian terbuka ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah S3 Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo, Dokter Spesialis OT Konsultan selaku Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran pada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tahapan program studi dokter ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih, yang telah memberikan izin kepada kami untuk bisa melanjutkan jenjang S3 ini. Begitu juga terima kasih pada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas, Profesor Dr. Budi Santoso, yang juga telah memberikan izin kepada kami. Terima kasih tak lupa saya haturkan kepada para penguji yang telah menguji kami di ujian-ujian sebelumnya, Profesor Haji Kuntoro, Dr. MPH, Dr. PH, Profesor Dr. Suwarno, Dr. Hewan, Magister Sains, Profesor Rosi Setiawati, Dr. Espirat Konsultan, Profesor Dr. Hewan Wayan Tunas Artame, Dr. Andes Ali Setiabudi, Dr. MSc PhD, dan juga Dr. Rebecca Setiabudi, Dr. MSc, serta kepada Departemen Mikrobiologi Klinik yang juga telah memberikan izin dan juga dukungan pada kami sebagai salah satu staf di Departemen Mikrobiologi Klinik, kepada Dr. Eko Budi Kundori, Dr. Magister Sains Kesehatan Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pembimbing konsultan kami, Dr. Renat Rahadian Pratama dari Institut Pertanian Bogor, atas segala sumbangsih dan bantuannya sehingga kami bisa menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada beberapa
tim yang telah membantu kami dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya sampaikan kepada ibunda tersayang kami, Uripah Srinastiti, dan juga ibu mertua, Ibu Marsuni, yang telah selalu menengadahkan tangan untuk selalu berdoa demi kelancaran pendidikan kami. Terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada suami tercinta kami, Letkol Laut Wisono Setiawan, STMT, yang juga dengan kesabaran dan juga dukungannya sehingga kami bisa menyelesaikan pendidikan S3 ini. Dan kesayangan kami, Sabia Aisyah Raya, yang tentunya menjadi motivasi agar kami bisa segera menyelesaikan penelitian dan pendidikan doktor ini. Semua tim teknis divisi TB di unit mikrobiologi klinik, Bapak Sugeng Haryono, Agnes, dan kemudian tim-tim yang lain yang juga membantu dalam penelitian kami ucapkan terima kasih. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat S3 yang juga hadir pada kesempatan kali ini, yang selalu memberikan support dan dukungan agar kami bisa segera menyelesaikan jenjang pendidikan doktor ini. Terima kasih selanjutnya juga kami ucapkan kepada seluruh sejawat di Poli Paru yang juga tentunya membantu kami dalam penelitian ini, dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada pasien-pasien yang telah ikut berkontribusi dalam penelitian kami. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada LPDP sebagai salah satu institusi yang mendukung kami dalam support dukungan dana beasiswa untuk penyelesaian penelitian dan juga program studi doktor ilmu kedokteran ini. Terima kasih sekali lagi pada semua yang telah berkontribusi dari unit instalasi mikrobiologi klinik dan juga tadi adik PPDS mikrobiologi kedokteran yang selalu mendukung kami dan selalu mengingatkan dokter kapan lulus. Terima kasih banyak dan terima kasih atas semua sumbangsi dan juga dukungan doa serta perkenan sehingga kami bisa menyelesaikan tahapan ujian doktor ini dan menyelesaikan program studi dokter. Terima kasih banyak atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan promotor. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Dwi Kora, spesialis ortopedi konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ini pertama saya sampaikan selamat ya pada Dr. Debbie untuk mencapai gelar yang mungkin semua dosen sangat berkeinginan ya, yaitu gelar doktor. Dan selamat buat keluarga juga Bapak Debbie, Bapak Debbie yang kami kenal, cuman namanya yang selalu lupa, maaf. Ya, jadi dan juga semua keluarga, ibu dan ibu mertua dan semua keluarga, sekali lagi selamat atas pencapaian gelar Dr. Debbie. Yang tentu saja itu semua dukungan keluarga ya, Dr. Debbie ya. Selain terima kasih pada tadi luar biasa, terima kasih pada semua dosen dan juga semua mahasiswa ya, yang mungkin saling gotong royong ya gitu, selama menempuh pendidikan S3 ya, itu luar biasa. Jadi saya mungkin ya juga mewakili semua dosen ya, jadi sangat apresiasi ya, ini salah satu temuan Prof. Dwi Kora, jadi temuan yang walaupun sudah mulai banyak di luar negeri ya Prof, tapi di dalam negeri khususnya untuk pasien infeksi kronis yang kita juga endemic country gitu Prof, endemic TB enggak, rasanya belum selesai gitu Prof ya. Mungkin PR bersama dan Dr. Debbie salah satunya yang luar biasa Prof, jadi meneliti ya, kemudian tingkat molekuler gitu Prof, jadi terus mengupdate teknologi gitu Prof, jadi yang WJS, NJS ternyata masih terus berkejaran ya Dr. Debbie ya, terasa sekali Prof, jadi
Itu di aspek molekuler, juga aspeknya Prof juga gitu ya, aspek klinis juga luar biasa. Mungkin temuan dasar patogenesis di level molekuler gitu ya Dr. Debbie ya, itu mungkin ini Prof, tadi juga banyak pertanyaan dari ketua sidang dan semua dosen, penyangga dan semua dosen. Nah itu kan untuk apa ini nanti ya gitu ya, jadi itu memang ini baik dengan basic seperti ini, baik pengembangan diagnostik Prof, juga pengembangan pengobatan. Mungkin juga harapannya nanti kalau pengembangan preventif dan rehabilitatif, karena dengan teknologi molekuler itu tadi Prof sampaikan multidisiplin, multisektor gitu ya Dr. Debbie, nantinya nggak berhenti sampai di sini ya, karena hasil disertasi bukan hal yang ujung gitu ya, mungkin malah awal ya, hasil disertasi mungkin awal kita berlari ya gitu ya untuk PR-nya kita bersama baik di medis maupun di masyarakat Prof. Jadi nanti itu produk-produk gitu ya. Bahkan Dr. Debbie sudah juga mengintip produk paten Prof. Produk paten yang mungkin PR kita bersama. Produk paten ya, baik itu mulai dari paten sederhana dan mungkin nanti sampai royalti gitu ya Dr. Debbie ya. Tapi paling enggak dari insan akademik PR Tridharma ya, pesan kami Dr. Debbie, PR Tridharma itu bukan hanya dikjar ya, bukan hanya penelitian ya, tapi pengmasnya itu ya. Jadi itu tadi disampaikan pimpinan sidang bagaimana nanti bahkan semua masalah ya. Jadi masalah TB paru, TB ekstra pulmoner dan sebagainya. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Jadi mungkin tidak berhenti sampai jurnal publikasi atau internasional dan sebagainya. Tapi paten itu yang sudah diharapkan masyarakat juga ya. Selain informasi ilmiah yang reputasi seperti publikasi internasional, tapi paten itu justru yang mungkin bisa langsung ke hilir ya, ke ujung pengguna yaitu pasien maupun masyarakat ya. Itu yang mungkin bisa saya pesankan dalam hal ini mewakili dosen di FK UNER ya. Dan juga terima kasih ya pada dosen dari Unbra tetangga kita Prof Aul, selalu membantu kita ya, juga tim tuberkulosis ini Prof. Jadi hampir selalu Prof Aul siap gitu, baik dikonsuli maupun menguji Prof. Jadi terima kasih Prof Aul, sekali lagi terima kasih pada semua yang hadir di sini. Terima kasih, saya kembalikan pada Prof Dwi Kora. Terima kasih Prof Mandi. Kami persilakan Profesor Sudarsana, Prof Dr. Sudarsana sebagai promotor. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang Prof Dwi Kora. Sama seperti apa yang disampaikan Prof Made selaku promotor ya. Yang penting ini adalah bukan suatu akhir tapi adalah awal. Masih banyak celah-celah di dalam masalah TB ini ya. Dan kuncinya itu memang ada di bidangnya Dr. Debbie. Kuncinya kita tidak bisa mengobati dengan baik kalau diagnostiknya masih tanda tanya, dan itulah perannya begitu sangat penting ada bidang dari apa yang dari Dr. Debbie, apalagi penelitian ini menghasilkan suatu kebaruan yang membuka kacamata para klinisi. Ternyata seperti ini ya. Artinya mereka-mereka yang kemudian diagnosa secara klinis, di balik itu banyak sekali temuan-temuan. Dan semoga ini akan memberikan manfaat. Tidak lupa saya ucapkan kepada keluarga, ya, suami, putrinya, bapak ibu orang tua, juga mertua. Sekali lagi saya ucapkan selamat, ya, tetap selalu semangat untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian, Dr. Prof. Dwi Kora. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kopromotor sudah mengucapkan atau menyampaikan komentarnya. Saya Bima Sidang mengucapkan selamat kepada Dr. Debbie ya, beserta keluarga, suami, anak, dan seluruh keluarga atas pencapaian ini, dan juga selamat kepada promotor telah mengantarkan Dr. Debbie ini
ujian kualifikasi sama babak final yaitu ujian dokter terbuka. Baik. Dengan demikian rapat sidang ujian terbuka telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih pimpinan sidang. Selanjutnya prosesi penyerahan simbolik ijazah yang akan diberikan oleh pimpinan sidang kepada kopromotor, kemudian kepada promotor dan selanjutnya diberikan kepada promovenda.